Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurmasita Azami, kelas PBIA 2. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu data kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2010 sampai 2023. Pada tahun 2010 terdapat 1 orang hakim pelaku korupsi, nama korupsi Purwadi. Tahun 2011 sampai 2012 terdapat 2 orang pelaku korupsi. Tahun 2013 terdapat 3 orang hakim pelaku korupsi, nama korupsi Dejoko Susilo Adrian Waworunto Lutfi Hasan. Tahun 2014 terdapat 2 orang hakim pelaku korupsi. Tahun 2015 terdapat 3 orang hakim pelaku korupsi. Tahun 2016 terdapat 1 orang hakim pelaku korupsi. Tahun 2017 terdapat 3 orang hakim pelaku korupsi. Tahun 2018 terdapat 5 orang hakim pelaku korupsi. Nama korupsi Irfan Rifano, Ahmad Marzuki, Sanjaya Purwadisastra, Neneng Hasanah, Rendra Kresna. Lalu tahun 2019 sampai 2022 3 orang hakim pelaku korupsi, nama korupsi yaitu tahun 2023 terdapat 1 orang hakim pelaku korupsi, nama korupsi Surya Darmadi. Next, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Data kasus korupsi di Indonesia yang melibatkan kepala daerah berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sebanyak 176 pejabat daerah terjerat kasus korupsi sepanjang periode 2004 sampai 2002. Rincian terdapat 22 gubernur dan 154 wali kota atau bupati dan wakil yang juga berurusan dengan KPK. Jumlah tersebut belum termasuk jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD, kepala daerah dan korupsi sektor PBJ. Di awal 2023, 3 orang kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Number 1, Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi 2018 sampai 2022. Dengan modus korupsi suap proyek-proyek pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di lingkungan Pemkot Bekasi dengan kerugian 5,7 miliar rupiah. Number 2, Abdul Ghafur Mas'ud, Bupati Panajaman Pasir Utara 2018 sampai 2023 dengan korupsi suap proyek pengadaan barang dan jasa dengan rugi 1,4 miliar. Number 3, terbit rencana perangin-angin dan dengan modus korupsi suap terkait pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020 sampai 2022 dengan total kerugian 786 juta rupiah. Next, number 3, answer. Number 1, kasus penyerobotan lahan di Riau. Kejaksaan Agung berhasil mengungkap kasus korupsi yang menyeret PT Duta Palma Group. Pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi, ditangkap sebagai tersangka kasus korupsi penyerobotan lahan bersama mantan Bupati Indragiri Hulu atau Inhu periode 1998 sampai 2008. Surya Darmadi diduga melakukan korupsi dalam penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di wilayah Riau melalui PT Duta Palma Group. Number 2, dalam kasus korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia atau Asabri Persero, negara harus merugi 22,7 triliun. Mereka adalah Adam Rahmat Damiri atau Dirut Asabri 2011 sampai 2016, Sony Wijaja Dirut Asabri 2016 sampai 2020, dan Bahtiar Effendi Direktur Investasi dan Keuangan Asabri 2008 sampai 2014. Number 3, kasus EKTP. Kasus pengadaan EKTP menjadi salah satu kasus korupsi yang paling fenomenal. Kasus yang menyeret mantan
Ketua Umum Partai Golkar, Setia Novanto ini telah bergulir sejak 2011 dengan total kerugian negara mencapai 2,3 triliun rupiah. 4. Kasus korupsi proyek Hambalang. Hasil audit BKP menyebut bahwa kasus korupsi proyek Hambalang ini mengakibatkan kerugian negara sebesar 706 miliar. Number 5. Kasus korupsi Kota Waringin Timur. Kasus yang kelima ini merugikan negara sebesar 5,8 triliun. Next, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Answer, jelaskan answer yaitu sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi. Perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntut dan pemeriksaan di sidang pengadilan